Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi malaikat-malaikat surgawi. Selamat pagi hidup yang baru. Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu Roh Kudus. Bapa, kami mau memberkati nama-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Ajari kami untuk menghargai keberadaan-Mu. Kami mau menghargai keberadaan-Mu ya Bapa. Karena kami sadar betapa kurang ajarnya kami menghadap tahta-Mu. Dengan tidak memiliki sikap hormat, kami mau menghargai keberadaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami, karena Engkau yang berdaulat, Engkau yang memiliki segala sesuatunya. Karena hidup yang kami hidupi saat ini bukanlah hidup milik kami lagi, tetapi Engkau Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, oleh karena darah-Mu yang tercurah bagi kami, dan tubuh yang dipecahkan bagi kami, sehingga setiap paginya kami dapat datang ke hadapan-Mu.
memberikan pujian, hormat, dan penyembahan. Sudah tiba saatnya. Sudah datang waktunya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Hanya roh yang dapat berinteraksi dengan roh. Hanya roh yang setara dengan anaknya, Yesus Kristus, yang dapat berjumpa dengan roh Bapa. Pagi hari ini, mari kita introspeksi diri sebelum kita masuk lebih dalam. Apakah roh Bapak, Ibu, dan saya layak masuk ke dalam kekudusannya? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengalirkan roh Yesus? Apakah dengan sikap dan perkataan kita Tuhan Yesus dipermuliakan di sana? Apakah kita menjaga hati kita agar benar-benar murni? Karena Dia Allah yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Yes. Ya Tuhan, kiranya ampunilah terlebih dahulu kesalahan kami, agar kami layak menghadap tahta suci-Mu. Hakimilah kami menurut perbuatan-perbuatan kami di hadapan-Mu. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap rancangan-rancangan indah-Mu yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Agar kami dapat menangkap hikmat-Mu pada pagi hari ini. Setiap rencana, rancangan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita memperkatakan firman terlebih dahulu. Karena firman adalah air hidup yang akan membersihkan kita.
yang akan menyucikan kita, yang akan memenuhi kita. Katakanlah bersama, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku, Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan, yang telah menebus kehidupanku, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat dalam-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Havenu Shalom. Havenu Shalom. Havenu Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Sungguh indah Bapak Ibu. Sungguh indah saudara yang kukasihi. Bila kita hidup bersama, bila kita saling mengasihi dan saling memberkati. Karena berkat-Nya tercurah bagi Bapak, Ibu, dan saya, agar tidak adanya bejana bocor dalam kehidupan kita. Karena kita yang tinggal di dalam Shalom Sang Pencipta yang ada di dalam diri kita. Damai sejahtera yang sempurna akan membawa damai kemanapun kita diutusnya. Shalom itu sendiri memiliki kuasa yang mengubah segala keadaan. Bahkan keadaan yang kacau menjadi damai
Mari Bapak Ibu, kita perkatakan shalom pada pagi hari ini. Mari kita katakan shalom, shalom, shalom aleichem. Yang artinya damai, damai, damai di surga, damai di bumi seperti di surga, damai bagimu dan damai bagiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang membuat surga harus bergerak. Ketika ada anak-anak Allah yang mengikuti jejak Tuhan Yesus untuk mengosongkan dirinya, untuk merendahkan dirinya, untuk melepaskan hak-haknya, ketika Bapak Ibu dan saya rela mengosongkan diri, bahkan taat dan berpegang pada firman-Nya, melakukan firman-Nya, maka surga bergerak. Karena Bapak Ibu dan saya adalah instrumen bagi surga. Instrumen yang dinyanyikan orang-orang kudusnya. Namun ada banyak orang yang berseru Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Namun nama Yesus tidak banyak berdampak. Bahkan ada yang tidak berdampak. Ada yang berdampak besar, ada yang berdampak sedikit, bahkan tidak berdampak apa-apa. Tahukah Bapak Ibu kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka menempatkan, mereka memakai nama Yesus untuk kepentingan dagingnya, bukan untuk kepentingan roh, bukan untuk kepentingan surga. Selama 33 tahun, Yesus masuk ke dalam pembentukan. Yesus mengosongkan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Yesus merelakan haknya. Ia bungkam seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Sehingga Bapa di surga menganugerahkan kepada Yesus nama di atas segala nama, sehingga kita mengenalnya dengan nama Yesus Kristus. Ia taat, bahkan taat sampai mati
sebagai manusia yang paling hina, hanya untuk Bapak, Ibu, dan saya, agar kita dapat berjumpa dengan Bapa. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Karena ia rela mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah adalah hal yang harus ia pertahankan. Ia hadir membawa damai dimanapun ia berada. Kini Yesus, ia hadir. Ia ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Entah sampai kapan. Selama ia ada bersama-sama dengan kita, responi dia, responi panggilannya. Dengar ia memanggil namamu. Responi dia, responi panggilannya. Seringkali kita hanya berfokus pada masalah kita. Sungguh melelahkan. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu memaksa Tuhan menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang lebih besar. Hal-hal kerajaan surga. Dengar dan responilah. Ia memanggil namamu di dalam hatimu. Responi panggilannya. Responi cintanya pada pagi hari ini. Ya, Pak. Ekspresikan Bapak Ibu. Berkata-katalah
Apa yang hendak Bapak Ibu katakan di depan Tuhan pada saat ini? Bayangkan Tuhan ada, wajah Tuhan ada di depan Bapak Ibu. Apa yang hendak Bapak Ibu katakan? Tanggalkan setiap motivasi-motivasi. Ingin diakui, ingin dihargai. Tanggalkan. Tanggalkan. Hal-hal kenyamanan, relakan. Relakan Tuhan membentuk dirimu. Karena kita tahu Bapak Ibu. Karena kita tahu, sehingga kita dapat berkata-kata. Karena dengan mulut ini kita dibenarkan. Dengan mengaku dosamu engkau diselamatkan. Tahukah kita, ada dosa yang tidak dapat diampuni? Yaitu dosa yang tidak mau kita akui di hadapan Tuhan. Mengaku dosalah. Mengaku dosalah di hadapan Tuhan. Bahkan sekecil apapun, mengaku dosalah. Karena tidak ada perkara yang lebih besar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang lebih berat bagi Tuhan. Lukas 10 ayat 5 berkata, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang layak menerimanya, menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bila damaiku menetap di dalam dirimu, itu akan membuatmu merasa demikian sejahtera. Nikmatilah damai ini selama kita dapat menikmatinya. Karena waktunya akan tiba di mana kita akan bergerak membawa damai itu kemanapun Ia perintahkan. Izinkan kasih-Nya mengisi kita
dengan damainya seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Mengalir, mengalir, mengalir. Kita semua adalah instrumen Allah yang Maha Kudus. Tak banyak orang yang mampu membawa damainya seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, kuasa di dalam dirimu akan lebih cepat bertumbuh. Damai ini akan terlihat oleh orang lain, dan mereka akan datang mencarinya dari tempat-tempat yang jauh. Kita akan dibawanya sebagai asisten kerajaan surga. Sebagai duta besar damai sejahtera. Mari kita doa bersama-sama. Katakanlah, Bapa Surgawi, ku sadari betapa pentingnya damai sejahtera itu bagi orang yang hidupnya berpusatkan kepada Kristus sebagai dasar kekuatan bagi kebenaran-kebenaran yang lain. Roh Kudus, bersihkan saya dari semua khawatir, takut, dan ketegangan. Apapun pikiran-pikiran yang mengganggu, aku menyerahkan hidupku seluruhnya untuk menjadi bejana damai sejahtera-Mu. Biar Kristus di dalamku dipenuhi dan menjadi pembawa damai sejahtera-Mu yang sempurna. Bapa, atmosfer berubah saat ini. Damai itu nyata. Jika pada saat ini Bapak Ibu gak merasakan damai itu, katakan kepada dirimu, hai jiwa, tenanglah. Diam dan rasakan setiap aliran-aliran kuasa roh. Begitu lembut Bapak Ibu, murni. Persekutuan kita dengan Tuhan kepada pertobatan tidak hanya pada tingkat keselamatan dan tingkat berkat saja, namun bertumbuh
mencapai tingkat demi tingkat, semakin terjerat mendekat kepadanya, sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan dan Allah Bapa. Kedekatan inilah yang membawa kemuliaan yang semakin meningkat dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Persatuan kita dengan Tuhan dilakukan dengan Roh Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita dan membuat kita ada di dalam Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi satu dengan Bapa. Ketika Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus dan memberkatinya, ia ditarik ke surga oleh suatu kuasa yang besar dan awan memeluknya. Awan itulah yang juga menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Dengan demikian, kita juga saat ini beroleh kewarganegaraan surgawi. Dengan cepat surga mengakui kita sebagai warga kerajaannya. Dan semua tanda-tanda kemanusiaan kita yang lama telah dihapus. Asal usul kita dihapus, dilupakan dari dunia, diganti dengan asal usul yang baru dan tanda-tanda yang baru dari surga. Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Doa saya pada pagi hari ini, Roh Kudus, tolong insafkan kami pada saat ini, agar kami menyadari bahwa kami bukan orang dunia lagi, bukan manusia biasa, bahkan bukan cacing yang tak layak di hadapan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk duduk bersama-sama dengan Engkau di surga. Ya Tuhan, Engkau ada di dalam kami, di dalam pikiran dan perasaan kami. Bimbing perpindahan kesadaran kami kepada kesadaran Yesus yang di dalam kami, agar kami bertumbuh terus sampai kesadaran kami menjadi satu dengan kesadaran Allah Bapa. Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku, telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Izinkan rohnya melebur di dalam jiwa Bapak Ibu. Persatuan itu meliputi pengertian, pikiran, bahkan sampai perasaan yang juga dipersatukan, dilebur menjadi satu dengan Dia. Biarlah rohnya melebur dengan pikiran kita, agar kita setindak tanduk sesuai dengan Kristus. Mari kembali kita perkatakan firman. Iman rahasia Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Siapa yang dilahirkan dalam keluarga Allah mempunyai penebusan yang sama. Setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya. Dan engkau telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kekuasaan kegelapan, dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis ketika engkau Yesus dibangkitkan dari kematian. Saya ikut bangkit bersama-sama denganmu. Saya telah dibenarkan di dalam Engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya. Oleh sebab saya ada di dalam Kristus. Setan, engkau bukan
Tuhan dan Tuanku, melainkan Engkaulah Yesus Tuhan dan Tuanku. Setan, Engkau tidak lagi berkuasa atas diriku. Setan, Engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, kematian, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang Kau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan Engkau Kristus. Sekalipun saya telah mati karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Mu, saya Engkau selamatkan. Dan di dalam Engkau Kristus, Engkau telah membangkitkan saya. Dan juga memberi tempat dengan Engkau di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Engkau siapkan bagi saya. Saya memiliki karakter Allah, roh yang sama besar, berkuasa ajaib, yang telah membangkitkan Engkau Yesus dari kematian, telah tinggal di dalam diri saya. Lebih besar Engkau yang ada di dalam saya daripada Dia yang ada di dalam dunia. Yesus, Engkau telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah diri saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam Engkau Tuhan. Engkau Kristus, kedudukan saya. Saya di dalam Engkau. Bapa melihat saya di dalam Engkau Kristus. Saya telah diberikan suatu hak istimewa untuk berada di dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tidak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau Kristus. Namamu Kristus menjadi milik saya pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu Yesus. Namamu Yesus menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau Kristus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Haleluya. Tiada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas namamu daripada saya. Engkau Yesus mengatakan kepada saya,
Namamu Yesus telah menjadi milik saya. Di dalam namamu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka sembuh. Dalam namamu itu saya berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas manusia dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas saya. Saya tidak mati, tetapi hidup, dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Allah telah menghajar saya dengan keras, tapi Engkau tidak menyerahkan saya kepada maut. Dua hal aku mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan itu Engkau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, supaya kalau aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan, aku mengasihimu. Aku tekun mencari Engkau, maka aku mendapatkan Engkau. Tuhan, saya mohon ampunilah saya. Dan saya berterima kasih kepadamu, karena Engkau menunjukkan kepada saya betapa dangkal dan tamaknya kasih saya. Kepada orang-orang yang melukai saya. Sebutkan nama orang-orang itu Bapak Ibu. Orang-orang yang Bapak Ibu benci. Biar Roh Kudus mengingatkan mereka, nama-nama mereka. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka, yang ada pada diri saya. Dan penuhilah saya dengan kasih-Mu itu. Ya Allah, memang saya mengetahui bahwa Engkau ingin saya mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Sekarang kami sadar bahwa tidak ada apapun juga dalam dunia ini yang terjadi tanpa kehendak dan persetujuan-Mu. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu untuk orang-orang yang telah Engkau bawa dalam kehidupanku, untuk menunjukkan duri yang ada di mataku ini. Bapak Ibu yang terkasih, Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Jadi berhati-hatilah dan bertanggung jawablah dalam perkataanmu. Marilah kita melatih diri kita untuk dapat menguasai lidah dan perkataan kita. Bapa, itu doa kami. Karena kami mengasihi-Mu, Bapa. Karena Engkau yang membawa kami ke dalam setiap tingkat hubungan yang lebih dalam. Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang terjebak sebagai hamba dunia, hamba uang, hamba keluarga, hamba pasangan, hamba dosa, hamba hobi, hamba pelayanan, perbudakan, hamba egonya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, jika susu ditekan, mentega dihasilkan. Jika hidung ditekan, darah yang keluar. Jika amarah ditekan, pertengkaran yang keluar. Apa jadinya jika Bapak Ibu mengalami tekanan saat ini? Apa yang keluar dari dirimu? Renungkanlah apa yang engkau hasilkan, apa yang mengalir keluar. Apakah egomu, amarah, perkataan kotor, atau mengucap syukur? Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh yang kudus. Damai sejahtera surga menaungi kita sepanjang hari ini. Tiang awan untuk pagi hingga petang, dan tiang api untuk malam sebagai terangnya yang ajaib. Biarlah minyak yang baru yang dari Roh Kudus memercik kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Olesi pada mata, lidah, bibir, telinga, mulut, pikiran dan hati. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita katakan amin.